Melanjutkan pidato saya ingin memegang bunga yang diberikan oleh jihad tadi, ya, begitu berkesan bagi saya. Ya. Dari bunga ini saya sudah tulis Jira Min 3 18 Maret 2024 sangat berkesan karena di wajahnya yang polos tadi kelihatan bahwa dia antara mengagumi, canggung, gugup, dan berbagai suasana batin dia kelihatan. Tetapi saya melihat bahwa ada ketulusan dan ikhlas. Salam Pramuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dalam kesibukan dan panggilan tugas kita masing-masing bertemu hari ini untuk pelantikan Babincar dan Badan Pemeriksa untuk Warcap Pramuka masa bakti 2024-2029. Tentu hari ini bagi saya merupakan kenangan tersendiri. Betapa tidak puluhan tahun yang lalu, ya, pernah juga menjadi anak-anak seperti Ida dan kawan-kawannya di SD sebagai anggota Pramuka. Bangga hari ini menggunakan lagi pakaian Pramuka, ya, hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu pada tempat yang kedua ingin berterima kasih pada warga Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melantik kami hari ini, dan secara berjenjang kami melantik lagi Warcap dan Badan Pemeriksa. Tentu adalah sebuah penghormatan, adalah sebuah penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Sumber Timur, di mana ex officio bupatinya sebagai Babincar dan struktur ikutannya di bawah itu untuk menjadi pemimpin pada pada sastra di mana mereka. Tentu tidak sekedar untuk secara kebetulan ex officio itu, ya, kita harus mempertanggungjawabkan. Saya tadi berdiri juga saya memegang bendera dan diletakkan pada denyut nadi, dan saya pegang itu benar bendera tersebut saya letakkan. Saya bilang ini benar juga, ini bukan main-main. Mudah-mudahan dirasakan juga oleh ya, kakak-kakak, sekda, asisten, dan kepala OPD. Letaknya kita sama gitu loh. Ya, jangan letaknya beda gitu. Kalau letaknya beda itu semua harus karena dengan letaknya sama itu, ya, begitu pun Warcap, sebagaimana disampaikan tadi oleh ya Pak Korda, Kakak Korda, ya, bahwa seluruhnya semua ini bebas kita. Yang tidak bebas itu tentara dan polisi tidak menggunakan hak pilih, karena kalau tentara dan polisi menggunakan hak pilihnya repot negara ini, dan tidak boleh, harus netral. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang kita pada gerbong yang sama di Pramuka. Ya, kalau kita sudah di gerbong yang sama di Pramuka, maka komitmen dan kekonsistenan kita untuk secara bersama-sama memperjuangkan anak-anak bangsa dan generasi penerus pemilik masa depan, dan masa depan itu sendiri harus menjadi komitmen kita bersama. Ya. Bila kalau misalnya anak-anak yang terlibat secara aktif di Pramuka mulai dari SD, ya, akan kelihatan nanti di SMP, di SMA kelihatan. Kenapa? Karena di Pramuka itu meletakkan dasar, ya, melatih bagaimana budi pekertinya bisa
bagaimana jiwanya bisa terjaga, bagaimana mentalnya bisa, dan bagaimana sesungguhnya dia menghargai perbedaan toleransi di permukaan. Dan begitu terasa, saya memang tidak terlalu aktif, tetapi sedikit saja saya mengikuti di SD dan SMP sedikit, SMA sudah tidak ada. Ya, tetapi kalau yang sedikit saja persentuhan sudah bisa ada yang nyantol, apalagi yang aktif aktivitas sekalian. Ya, oleh karena itu saya berharap ya, komitmen ini harus ada. Apa yang disampaikan oleh Pak pimpinan tadi, Korda ya, ketua Korda daerah, bahwa komitmen di masa kepemimpinan saya share. Bersama itu dengan mengerucut lagi, tentu Kepala Dinas Pendidikan sangat berharap dan sungguh mengeluarkan himbauan secara tegas kepada SMP, SD dan juga sampai pada tingkat bawah itu supaya gerakan permukaan diaktifkan kembali sebagai salah satu ekstrakurikuler. Pak SPN 1, SPN 2, SPN 3 surat camat supaya para camat itu sesegera mungkin yang membuat dari budet-budet di tingkat kecamatan itu. Bila perlu juga kalau di desa juga kalau dimungkinkan ada dana desa juga berpartisipasi mengambil bagian untuk kita. Supaya ada kelihatan. Jadi komitmen kita hari ini dari provinsi, dari kabupaten, kecamatan sampai dengan desa, karena sesungguhnya bahwa dengan pramuka ini kita pastikan anak-anak itu bisa terjaga jiwa, bisa terjaga budi pekerti, bisa diletakkan karakter itu yang memang benar-benar Pancasila yang disampaikan tadi oleh Ketua Korda daerah. Bapak Ibu saudara sekalian, berkaitan dengan tupoksi tadi itu yang berkaitan dengan pertama yang disampaikan oleh Ketua Korda tadi itu bimbingan. Saya pikir saya sudah sampaikan itu bimbingan itu harus terus kita lakukan. Partisipasi saya pikir itu juga terus kita lakukan walaupun di 2 tahun terakhir karena COVID di mana seluruh Indonesia memang vakum, tetapi pasca COVID itu sudah mulai menggeliat dan bantuan khususnya tahun ini kita memberikan bantuan 74 juta sedikit ya. Saya tanya tadi saya seperti berapa yang kamu bisa kasih, dia bisa kasih dari tahun depan 85, saya bilang tanggung itu, jangan tanggung kalau mau kasih ya kasih gitu loh. Niatnya harus tulus, ikhlas dan penuh gitu. Jadi paling kurang 100 lah gitu kasih. Jadi kita tentu ya SPN 2 kalau kita 100 berarti beliau ya. Jadi beliau berpraktek, jadi dekatlah dengan adik-adik dan kakak-kakak dan anak-anak sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Korda tadi, yang bagi saya apa yang ditampilkan oleh anak-anak yang didemonstrasikan melalui lagu dan pemberian bunga tadi, saya pikir itulah wajah sebetulnya yang sesungguhnya. Tidak hanya di MIN, di sekolah Kristen, di sekolah Katolik, ya, semua mempraktekkan itu dari tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Dan orang menyatakan, ya, saudara-saudara kita yang dari luar Sumba menyatakan Sumba ini benar-benar ini sangat-sangat toleran. Dan tidak laku jual kalau orang mempertentangkan agama, orang mempertentangkan suku, orang mempertentangkan etnis, tidak laku di Sumba ini. Yang laku adalah bahwa kita adalah satu, seluruh warga, seluruh anak bangsa punya hak yang sama di Sumba Timur ini. Dan di masa kepemimpinan saya selalu memperhatikan itu bahwa sesungguhnya representasi etnis, representasi agama, representasi golongan menjadi bagian dari kebijakan di dalam mengambil keputusan setiap keputusan
untuk dan atas nama pemerintahan yang toleran, untuk dan atas nama pemerintahan yang humanis, untuk dan atas nama pemerintahan yang memastikan bahwa rasa keadilan untuk seluruh etnis, untuk seluruh agama, untuk seluruh golongan terjalin dengan baik di Sumba ini, khususnya Sumba Timur. Para ketua Porda yang saya hormati Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih untuk semuanya, dan mudah-mudahan Pak Ketua Porda datang di Sumba sini tentu rasa nyaman, dan kalau bisa datang lagi. Karena dengan kehadiran Bapak tentunya berarti bukan materi, tetapi nuraninya dan suasana batin saudara-saudara pengurus baik kota maupun yang tergabung dalam badan pemeriksa itu, dan anak-anak sekalian bisa merasa bahwa diperhatikan dan menjadi kekuatan energi baru bagi mereka terus membangun optimisme untuk sebuah harapan yang lebih baik ke depannya. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan. Kakak-kakak dan hadirin yang saya banggakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada para pengurus yang baru dilantik. Tentu bagi pengurus yang baru dilantik, baik itu mengambil cap maupun kuartak, ya bagi khusus yang mengambil cap tadi itu, saya sudah sampaikan bahwa kita diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, berpartisipasi dan bertujuan pada dalam. Mudah-mudahan ini kita terjemahkan dengan baik, sehingga dengan yang paling tidak yang Pak Asisten benar ada persekda, coba dilihat nanti apakah bisa dikelompokkan misalnya sesuai dengan minatnya masing-masing, atau kedekatannya pada OPD masing-masing untuk ada kuda-kuda di situ, atau pendekatan teritorial sektor OPD di timur, OPD di barat, OPD seperti apalah. Yang penting pesannya adalah harus aktif bermuka pada masing-masing lembaga itu sendiri. Dan karena kita semua tidak punya pengetahuan yang cukup, ya kami di Mabicap ini dia punya apa sangat bervariasi. Jadi kalau kita kadarkan itu 0 sampai dengan 10 angkanya, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 0 sampai 10, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, terbatas 5, mungkin ada yang 6 lah ada. Kalau Frankie 6, oke, mereka sudah ada. Tapi yang lain sudah ya 5 lah gitu. Ya, maksud saya adalah kuartet juga harus lebih aktif untuk bagaimana membangun komunikasi, koordinasi supaya kawan-kawan yang ada di Mabicap dan di OPD ini punya di-upgrade, punya pengetahuan, dan punya skill yang berkaitan dengan pramuka. Minimal kalau dia ngomong sama dia punya kepala bidang, dia punya pejabat fungsional, ya tidak usah amat lah untuk bagaimana memotivasi yang berkaitan dengan pramuka ini. Tapi pesannya yang utama dulu komitmen untuk bagaimana semuanya pramuka ini bisa melihat kembali seperti ini. Ya, itu yang untuk sedangkan untuk yang kuartet tadi ini, dan saya pikir kawan-kawan sudah berbuat, kakak sudah berbuat banyak. Ya, ibaratnya kalau sudah pacu ini tidak perlu dilatih lagi memperkenalkan lintasan putar kiri, karena tidak mungkin sudah dia putar kanan, karena pasti sudah putar kiri kalau kita sudah pacu. Tidak mungkin dia larinya melenceng ke kiri dan ke kanan, sudah pasti dia tahu lintasan. Dalam posisi seperti itu tentunya kita terus membangun sinergitas, kolaborasi, sehingga dengannya apa yang kita harapkan sama-sama teristimewa yang ditekankan oleh ketua Porda tadi itu bisa terrealisasi dengan baik. Dan izinkanlah saya untuk membacakan yang pesan yang pertama adalah jagalah amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, bekerja sama dengan semua pihak untuk mengadu menggerakkan pramuka di Sumba Timur. Yang ketiga, jadilah teladan bagi generasi muda. Yang keempat, laksanakan program-program kerja dalam kreatif dan inovatif. Kelima, jaga nama baik gerakan pramuka dengan etos kerja yang bagus. Demikian sambutan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam baik. Salam. Terima kasih. Dua kali tepuk pramuka.